Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo kawan-kawan sobat pintar UKAI. Kali ini Mimin akan bahas soal UKAI yang terbaru, yang kemarin periode 10 angkatan tahun 2021. Nah, Mimin dapat info dari teman-teman Mimin kalau ini beberapa soal. Nah, Mimin akan bagi dalam beberapa sesi, jadi biar tidak membosankan saja. Oke, lanjut. Yang pertama, nah, di salah satu soal lukai, di soal lukai tersebut itu membahas tentang soal eksipien. Nah, tetapi pada opsi itu tidak menyebutkan, tidak seperti soal-soal tryout yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi semisal biasanya kalau penghancur itu pakai apa, atau contoh ekspien disintegran. Nah, biasanya kan cross povidon atau cross apa gitu. Nah, di soal itu tidak, opsinya itu tidak cross povidon, tapi menyebutkan dengan nama lain seperti itu. Nah, jadi itu yang membuat bingung atau membuat UKAI kali ini terasa spesial. Nah, contohnya yang pertama yaitu soal menyebutkan suatu formulasi, jadi membutuhkan suatu disintegran. Nah, disintegran di sini itu apa? Nah, biasanya kan cross Carmelos atau apa, atau Agdisol kan. Nah, di sini tidak menyebutkan opsi tersebut, tetapi menyebutkan contohnya aerosil, kolidon Cl, kolidon 30. Nah, yang bikin bingung kan opsinya kalau kita tidak tahu, kan kita tidak, kalau kita tidak tahu hanya mengandalkan latihan soal, jadi jawabannya ya cross povidon. Nah, ketika kita tidak tahu itu apa, akhirnya bingung seperti itu. Nah, Mimin akan coba bahas di sini opsinya. Yang bikin bingung kolidon 30 atau kolidon Cl, jawabannya yaitu kolidon Cl, karena kolidon Cl itu merupakan suatu cross povidon yang mempunyai polimer berikatan silang yang higroskopis. Higroskopisitas cross povidon dapat digunakan untuk mengabsorpsi air dalam preparasi obat sensitif lembab sehingga dapat meningkatkan stabilitas obat. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu kolidon Cl, yaitu suatu cross povidon, sedangkan kolidon 30 adalah binder atau pengikat. Oke, sudah paham. Jadi soal yang pertama itu tentang ekspien. Disebutkan contoh ekspiennya yaitu kolidon Cl, kolidon 30, dan jawabannya yaitu kolidon Cl yang merupakan suatu cross povidon yang merupakan contoh ekspien disintegran. Oke, soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini tentang obat-obatan yang berkaitan dengan osteoporosis. Nah, disebutkan suatu kondisi ibu hamil atau pregnan. Nah, ibu hamil tersebut tidak boleh meminum obat osteoporosis yang contohnya apa. Nah, seperti itu. Jadi kita memilih obat osteoporosis yang kontraindikasi untuk ibu hamil. Nah, pilihannya ada golongan bisfosfonat, terus kemudian teriparatide, kemudian raloxifene. Nah, jawabannya yaitu raloxifene. Raloxifene ini merupakan generasi kedua campuran dari estrogen agonis antagonis, di mana estrogen agonis antagonis ini merupakan kontraindikasi untuk perempuan, yaitu dengan kategori pregnancy. Jadi seperti itu. Ya, tidak diduga kan soal-soal lukai kali ini. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin beberapa dari kalian cukup kesal seperti itu ya, atau kenapa tidak belajar semuanya seperti itu. Oke, yang selanjutnya soal kali ini yaitu berkaitan dengan NSAID. Nah, jadi disebutkan suatu kondisi pasien memiliki riwayat gastritis. Jadi pilihan NSAID apa yang digunakan, seharusnya kan acetaminophen kalau tidak bisa, kalau memiliki riwayat gastritis, tapi pada opsi tidak ada acetaminophen, jadi dipilih NSAID. Nah, biasanya NSAID pada latihan soal atau tryout itu kan celecoxib, tetapi celecoxib itu tidak ada pada latihan soal, jadi yang dipilih itu apa, seperti itu. Nah, dilihat dari pembahasannya sini yaitu untuk NSAID yang dipilih yaitu yang memiliki selektivitas tinggi terhadap COX-2 seperti itu. Jadi
NSAID yang selektif, bukan yang non selektif, karena NSAID yang selektif itu lebih menghambat COX-2 yang biasanya ditemukan di lambung seperti itu. Jadi efek minimal pada gastritis itu efek samping pada gastritis itu sangat rendah atau bisa dibilang rendah seperti itu. Nah, obat-obat apa saja yang memiliki efek minimal pada gastritis, yaitu contohnya ya ini celecoxib, kemudian diclofenac, meloxicam, nimesulenit atau dolat, diflunisal, rofecoxib seperti itu. Nah, pada opsi kalian masih ingat gak apa aja opsinya? Kalau dari teman-teman itu udah lupa, jadi opsinya kalau nggak salah pokoknya ada ibuprofen, entah itu ada meloxicam atau piroxicam atau bagaimana itu kurang tahu. Jadi bisa dilihat dari sini aja grafiknya. Jadi semakin ke kiri itu kalau dilihat dari grafik ini semakin selektif COX-2, jadi resiko gastrointestinalnya rendah, tapi resiko kardiovaskularnya cukup tinggi. Sedangkan untuk yang semakin ke kanan yaitu yang non selektif resiko gastrointestinalnya semakin tinggi, tapi resiko kardiovaskularnya juga relatif rendah seperti itu. Oke, sekian saja pembahasan kali ini. Tunggu pada pembahasan selanjutnya. Apabila kalian ingat soal luka yang kemarin atau ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Oh ya, mungkin kalau ada perbedaan menurut jawaban kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya.